Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar SKI. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema hari ini tentang Sunan Kudus. Teman-teman, pekan lalu kita sudah menjawab soal tentang Sunan Kudus, yaitu siapakah Sunan Kudus, di manakah beliau berdakwah, dan bagaimanakah caranya. Nah, sekarang Ibu Yanti akan menjelaskan. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan, dan ibunya bernama Syarifah, adik Sunan Bonang. Nama Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq, ya. Beliau berdakwah di daerah Kudus, ya. Kudus itu terletak di Jawa Tengah. Oke, untuk cara dakwahnya Sunan Kudus ini menggunakan metode seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, yaitu dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Jadi kenapa hal itu dilakukan? Karena adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah, ya. Masyarakatnya masih menggunakan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu bisa kita lihat dari arsitektur Masjid Kudus, kemudian bentuk menara, gerbang, kemudian pancuran atau padasan wudhu, ya. Kemudian strategi dakwah Sunan Kudus lainnya yaitu bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah diubah, maka segera dihilangkan. Kemudian strategi lainnya yaitu Tutwuri Handayani, dan juga menerapkan prinsip Tutwuri Hangiseni yang artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam, ya. Kemudian untuk kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-muslim agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran Islam. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita yang pada saat itu disenangi oleh masyarakat Kudus dengan diubah menjadi cerita-cerita ketauhidan. Nah, pada tahun 1530 Sunan Kudus mendirikan masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus, ya, yang berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari ajaran Sunan Kudus yaitu tidak memotong hewan kurban sapi pada perayaan Idul Adha. Karena apa? Untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu. Nah, Sunan Kudus mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi ketika menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Nah, demikian biografi dari Sunan Kudus. Oke teman-teman, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.